Ini adalah ibadah yang paling besar pahalanya, yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat sahabat Nabi yang dikatakan Rasulullah itu ahli surga. Diperiksa orangnya kada apa ibadah, sembahyang nang wajibnya aja. Sembahyang nang wajibnya aja, puasa nang wajibnya aja, dipedahkan Nabi ahli surga. Kenapa? Karena ujarannya dalam hatiku selalu para muhibbin rahimakumullah. Allah menghidupkan manusia dan mematikannya pun juga Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan manusia itu. Tapi Allah melalui malaikat. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan wahai Rasulullah, mewafatkan akan kalian nanti malakal maut yang diserahkan kepada kamu, yang diwakilkan kepada kamu. Malakal maut ini Israel, itu pimpinannya. Anak buahnya kada tahu jumlahnya, daripada banyaknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali bergerak kita kada bisa lepas daripada anak buah malakal maut ini. Dan setiap hari anak buah malakal maut itu di dalam hadis menyebutkan selalu musafahah bersalaman lawan kita. Cuma kita kada sadar, cuma kita kada merasa. Padahal 4-5 kali sehari anak buah malakal maut ini menyelamani kita. Para muhibbin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada malakal maut waktu beliau Isra dan Mi'raj. Ujar Nabi lawan malakal maut, "Kaifa taqdiru ala qabdi jami' arwahi man fil ardi barriha wa bahriha fi waqtin wahid wa anin wahid." Wahai Israel, kayak apa ya kamu itu mencabut nyawa manusia itu di laut, di darat sekaligus dalam satu waktu 10.000 orang mati. Kayak apa caranya kamu mencabut itu? Nabi kita bertanya kepada Israel. Bukan Nabi kita kada tahu hal demikian, cuma untuk mengulas satu kisah. Enggak ada takunakan karena kada tahu kisahnya. Nah, qala berkata Israel, فَإِذَا نَفَدَ أَجَلُ عَبْدٍ نَظَرْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَرَفَ أَعْوَانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَنَّهُ مَقْبُوضٌ غَدَوْا فَبَتَشُوا بِهِ يُعَالِجُونَ نَزْعَ الرُّوحِ فَإِذَا بَلَغُوا بِالرُّوحِ الْحُلْقُومَ عَلِمْتُ ذَلِكَ فَلَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ مَدَدتُّ يَدِي فَأَنزَعُهُ مِنْ جَسَدِي. Ujar malakal maut berkata, apabila sudah habis umur seseorang, ini sudah mendekati detik-detik akhir hayat seseorang, maka jika malakal maut aku pandang dia. Nah, bila aku pandang dia, anak buahku sudah mengerti pacang dicabut artinya. Nah, berangkatlah anak buahku ini. Berangkat. Maka dia mencabut roh. Nah, dari batisnya sampai dari lintuhod, dari urat-maurat. Itu urusan anak buahnya malakal maut ini. Karena terakhirnya begitu roh sampai di hulqum, itu hanya aku yang malakal maut. Nah, fa idza balagu birru al hulqum alimtu dzalik. Bila sudah roh sampai di hulqum, hanya aku yang terakhir mencabutnya itu. Nah, dan malakal maut Israel ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, satu makhluk Allah yang sangat besar. Dunia itu kayak hintaro dalam genggamannya, tapi dia bisa berubah-ubah bentuk, berbagai macam bentuk. Nah, ini Israel alaihissalam. Nah, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan, mematikan manusia, namanya al-mumit tadi, dengan wasail atau wasaid perantara malakal maut Israel ini.
Jadi dalam Quran itu ada bertentangan. Allah yatawaffal anfus, Allah yang mematikan, mewafatkan manusia. Dalam ayat lain malakal maut yang mewafatkan. Itu sebenarnya dua ayat ada bertentangan. Hakikatnya memang Allah Subhanahu wa taala al-mumit, tapi sebabnya adalah perantaranya malakal maut yang ditugasi dalam hal yang demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sudah kita meyakini, sudah kita percaya bahwasanya al-muhyi al-mumit, yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini tiap hari kita baca, kita berwirid maghrib, berwirid subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-mu'min bismillahil muhyil mumit ay yuhyiya jawarihahu bi ta'atillah wa yumitaha an ma'siyatillah. Orang-orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muhyi Al-Mumit, orang-orang yang beriman dengan nama Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan, bahwa dia menghidupkan anggota-anggota tubuhnya itu dengan taat kepada Allah dan mematikan anggota tubuhnya itu daripada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita kawa menghidupkan anggota tubuh dengan taat, bila kita kawa mematikan maksiat dari anggota tubuh kita, kita sudah sempurna beriman kepada Al-Muhyi Al-Mumit ini. Seluruh anggota tubuh termasuk hati, tangan, batis, muntung, telinga, hidung, kita hidupkan semuaan itu dengan taat kepada Allah. Hayatul qalbi bil himmatil hasanah, menghidupkan hati. Hati kita ini hidup satu dengan himmah hasanah, dengan cita-cita yang baik, dengan rencana yang baik. Kalau kita ini berniat yang baik, berencana yang baik, itu menunjukkan hati kita hidup. Ada hendak naik haji, cuma duitnya kadada. Ini cita-cita yang baik. Kalau waktu itu kita bercita-cita demikian, berarti hati kita hidup. Hendak apa bewakaf bulah masjid sebuahan sorangan cuma kada berduit. Nah, saat itu kita punya cita-cita yang baik, menunjukkan hati kita hidup. Nah, bila mana kita bercita-cita yang baik, sudah hati kita tandanya hidup. Cita-cita memberi makan orang miskin, yatim, cuma duitnya kada ada, cita-citanya ada. Nah, hayatul qalbi, hidupnya hati. Dalam hadis disebutkan paman hamma bihasanah falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Siapa bercita-cita yang baik dan belum bisa mengamalkan, belum bisa mewujudkan, Allah tulis baginya di sisi Allah satu kebajikan yang sempurna. Satu kebajikan yang sempurna. Dikisahkan orang Bani Israel, seorang laki-laki lewat di padang pasir. Ada tumpukan pasir. Si laki-laki ini bercita-cita dalam hati, andai kata tuyukan pasir ini na gandum, tumpukan pasirnya gandum baras di kita, ku sedekahkan untuk orang-orang kelaparan. Nah, Allah berwahyu kepada Nabi waktu itu bahwa katakan kepada laki-laki itu, dosanya aku ampuni karena aku berterima kasih kepadanya karena dia punya cita-cita yang baik. Satu, hayatul qalbi bil himmatil hasanah, hidup hati dengan cita-cita yang baik. Yang kedua, bin niyatis salihah, dengan niat yang bagus. Niat yang bagus.
Niat nang bagus ini sesuatu perbuatan nang dibolehkan tapi niatnya baik jadi pahala. Makan perkara mubah makan. Tapi kalau niat dengan makan ini aku kuat menuntut ilmu, kuat beribadah, niat nang baik makannya berpahala. Goreng perkara yang dibolehkan. Tapi kalau dia punya niat nang baik dalam hatinya, aku goreng ini supaya awakku jadi sehat, awakku jadi kuat untuk mencari yang halal, untuk mencari ilmu, gorengnya berpahala. Nah, tandanya hatinya hidup selalu punya niat salihah. Berpakaian nang bagus, pakaian nang indah, punya niat nang baik. Aku berpakaian nang indah ini pertama mensyukuri nikmat Allah. Nang kedua aku menampakkan keelokan karena Allah suka tiap-tiap yang elok, yang indah. Nah, berpakaian baik tambah pahala karena niatnya salihah. Perbuatan nang mubah, perbuatan nang dibolehkan sebab niatnya baik karena hatinya hidup jadi pahala. Orang berjual di toko-toko, berjual barang, berjual murah. Niatnya apa? Supaya aku payu berdagang ini kumurahi karena berpahala. Berjual murah-murah harga supaya aku payu karena berpahala. Apalagi aku murah supaya yang lain nggak nang payunya sakit lagi, ini niatnya. Tapi kalau dia berjual murah dengan niat kasihan kepada pembeli, nah kasihan yang menukar, jadi ujungnya sedikit aja jual. Ada ini jual murah, kasihan orang nukar kada berduit orang. Nah ini berpahala, perbuatan nang mubah karena niatnya niat nang baik. Nah hati nang hidup itu selalu punya niat yang salihah, niat yang baik. Wa bi iradatil khair li jami'il muslimin wal muslimat, dan hidupnya hati juga dengan kehendak baik bagi sekalian orang muslimin dan muslimat. Dalam hati kita adalah kehendak, dalam hati kita adalah kepingin muslimin muslimat ini diampuni Tuhan dosanya. Nah, kok kepingin orang muslim muslimat ini terhindar daripada bala bencana. Aku kepingin orang Islam ini diampuni Allah dosanya. Aku kepingin orang Islam ini menuntut ilmu semua. Nah, keinginan baik dalam hati itu menunjukkan hati hidup. Iradatul khair, kehendak baik kepada kaum muslimin. Mudahan kaum muslimin ini murah rezekinya. Dan kaum muslimin ini kawan naik hajian samuan, dalam hati ini kepingin demikian. Itu ngarannya iradatul khair, menghendaki kebaikan bagi kaum muslimin. Nah itu adalah hidup hati. Jadi hati kita ini menjadi hidup dengan cita-cita yang baik, niat yang baik, dan berkehendak baik bagi sekalian muslimin dan muslimat. Wa ghairiha minas sifatil mahmudat, dan sekalian yang lain-lainnya lagi daripada sifat-sifat yang terpuji. Itu tanda hayatul qulub. Hati kita ini mati hidup. Kita disuruh menghidupkan hati. Bukti keimanan kita kepada Al-Muhyi. Nah, hidupkan hati dengan niat yang baik, cita-cita yang baik, kehendak baik kepada kaum muslimin. Ini adalah ibadah yang paling besar pahalanya, yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat sahabat Nabi yang dikatakan Rasulullah itu ahli surga. Diperiksa orangnya kada apa ibadah sampai yang nang wajibnya aja. Sampai yang nang wajibnya aja, puasa nang wajibnya aja, dipedahkan Nabi ahli surga. Kenapa? Karena ujarannya dalam hatiku selalu keinginan baik terhadap kaum muslimin dan muslimah. Nah ini dalam hati. Hayatul ain bin nazar ila al-Quran wa ila kutubil ulum syar'iyyah wa bin nazar ila mahalli sujud bis salah wa ghairiha. Mata kita mesti dihidupkan dengan taat kepada Allah. Kayak apa cara menghidupkan mata? Menghidupkan mata supaya menjadi mata yang hidup dengan taat, memandang kepada Al-Quran. Nah, memandang kepada Al-Quran.
Jauh lebih baik membaca Quran daripada bahafal. Kita hafal Yasin, bahafal. Lebih baik kita lihati Al-Qur'annya. Nah, kita menghafal Quran itu disuruh. Menghafal Quran disuruh. Gunanya apa? Mengisi hafizah kita, mengisi memori yang ada di otak kita ini supaya diisi dengan yang baik-baik. Kan di otak kita ini ada, Imam Ghazali mengatakan ngarannya hafizah, tempat menyimpan sesuatu hafalan. Itu baik diisi Al-Quran, memorinya itu. Nah, cuma kalau pada praktik sehari-hari jauh lebih baik kita baca Quran dengan mata. Supaya apa? Mata menjadi hidup dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memandang kepada Quran, memandang kepada kitab-kitab ilmu syara seperti ilmu tafsir, memandang hadis, kitab-kitab fikih, memandang ke tempat sujud ketika sembahyang. Ini menghidupkan mata. Kita sujud, tempat sujud sembahyang dicangangi waktu sembahyang. Itu disunatkan mencangangi tempat sujud waktu kita salat. Nah, kalau kita sembahyang mata kita arahnya ke tempat sujud, menunjukkan mata kita hidup dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memandang telunjuk, bila tasyahud kayak asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kita pandang telunjuk kita waktu mengangkat syahadat itu sampai salam. Ini menghidupkan mata dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memandang kepada kedua orang tua, memandang kepada para ulama dan salihin. Nah, semuaan itu adalah menghidupkan mata dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayatul udhun, hidupnya telinga, bistima'il Quran, mendengar Quran. Hidup telinga dengan taat kepada Allah, mendengar ilmu yang bermanfaat, mendengar zikir, mendengar nasihat. Itu semuaan adalah hidupnya telinga dengan taat. Hayatul lisan, hidupnya lisan kita bizikri dengan zikir, wa qiraatil Quran, wa dirasatil ulum, mendaras ilmu, wal amri bil ma'ruf, menyuruh dengan kebaikan, wan nahyi anil munkar. Itu semuaan adalah hayatul lisan, hidupnya lisan. Lisan kita berkata nang sia-sia, lisan kita berkata nang haram, lisan kita nyambati orang, itu tanda lisannya maut, lisannya mati. Disuruh kita menghidupkan lisan nang mati itu dengan menyebut-nyebut nang baik. Hayatul rijal, hidupnya kaki, bil masyi ilal masajid wa majlisil ilm. Kita berjalan menuju masjid, sembahyang berjamaah, menuju majelis ilmu. Ini hidupnya kaki dengan taat. Wasilatil arham, kita berjalan mendatangi keluarga, hidupnya kaki dengan taat. Wa talabil halal, mencari nang halal. Wa qada'i hawaijil muslimin, menunaikan hajat-hajat orang muslim. Berjalan kita itu hidupnya batis dengan taat. Dan itu sekaligus menebus dosa-dosa di batis yang kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayatul yadain, hidupnya tangan di kitabatil Quran, menulis Al-Quran. Wa ilmin nafi, menulis ilmu yang bermanfaat. Wa kasbil halal, berusaha yang halal. Wa auni akhihil muslim, menolong saudara muslim. Ini hidupnya tangan dengan taat. Wa yahsulu hayatul badan jami'ihi bisalah ma'al khusyuk wal khudu'. Dan hasil hidupnya badan kita ini dengan taat, seluruh tubuh hasil hidup dengan taat bila kita sembahyang dengan khusyuk. Nah, kita sembahyang 2 rakaat khusyuk, semuaan tubuh kita hidup dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lagi yang terakhir adalah keimanan kita kepada Al-Mumit, Allah yang maha mematikan. Nah, kita disuruh mematikan maksiat yang ada di tubuh kita. Dengan apa kita mematikan itu? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muntung bina lancar nyembati orang, matikan dengan ingat, oh ini dilarang Allah Subhanahu wa taala.
Batis hendak berjalan ke tempat yang diharamkan, matikan itu maksiat di batis dengan berpaling kepada melangkah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita bisa demikian, nah kita sudah beriman sepenuhnya dengan asma Allah Al-Muhyi Al-Mumit.